Selamat siang, salam sejahtera kami ucapkan. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan membuat tugas sejarah, yaitu untuk menjelaskan puisi dan pidato kami. Sebelum kami menjelaskan tugas kami, di sini izinkan terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Erika Putri. Perkenalkan, nama saya Baby Mutiara Angel Sembiring Kloko. Perkenalkan, nama saya Masih Narita. Perkenalkan, saya Fangkliani Pendina Manulang. Perkenalkan, nama saya Ferdinand. Perkenalkan, nama saya Arsman. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa tujuan kami, bukti kami dalam menyusun pidato yang berjudul Semakin Rendahnya Rasa Nasionalisme Bangsa Indonesia. Yang pertama, tujuan kami menyusun pidato yang berjudul Semakin Rendahnya Rasa Nasionalisme Bangsa Indonesia, yaitu kami ingin lewat pidato ini mindset kita sama-sama diubahkan dan menciptakan kesadaran di setiap kita, serta mulai membangkitkan kembali rasa nasionalisme itu sendiri di dalam diri kita masing-masing. Pertanyaan yang kedua, apa bukti yang mendukung sehingga kami menyusun Semakin Rendahnya Rasa Nasionalisme Bangsa Indonesia? Buktinya yaitu kita bisa sama-sama melihat akhir ini begitu banyak kasus, konflik, permasalahan sosial yang terjadi di Indonesia. Mulai dari kasus perundungan anak, ada sekitar 2-3.547 kasus perundungan pada anak. Kemudian kasus narkoba, kasus korupsi, konflik antar umat beragama, konflik politik, permasalahan sosial, dan membeda-bedakan ras, budaya, etnik, pendidikan, serta pengangguran. Kemudian bukti yang kedua adalah dengan begitu adanya kasus atau masalah itu membuktikan bahwa rendahnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena pengertian dari nasionalisme sendiri yaitu etimologi yang berasal atau berarti nasional, dan lisme yaitu paham yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, membanggakan dan memiliki rasa solidaritas, rasa persatuan dan kesatuan. Dengan kita melihat dari pengertian dan bukti itu saja sudah mengalami perbedaan atau mengalami penyimpangan dari pengertian nasionalisme. Kemudian bukti yang kedua, kalau Indonesia itu mengalami rendahnya dalam rasa nasionalisme, yaitu pendidikan di Indonesia yang semakin berkurang kualitasnya. Mengapa demikian? Kita bisa melihat bahwa kemerdekaan yang saat ini kita peroleh itu bukan suatu karena langsung kita terima, tapi itu kita peroleh karena adanya perjuangan yang merenggut nyawa para pahlawan kita. Dan pertama kalinya pendidikan dikenal oleh bangsa Indonesia. Pikiran serta kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu dan melawan penjajahan. Contohnya itu adalah Ki Hajar Dewantara, pahlawan nasional yang bergerak dalam mendirikan perguruan taman siswa yang memberi kesempatan bagi kaum pribumi atau Indonesia untuk menikmati pendidikan. Sehingga lewat pendidikan, pemikiran mereka dibuka, kesadaran mereka dibuka, sehingga mereka bersatu untuk melawan penjajahan. Itulah yang membuat Indonesia sekarang merdeka. Demikianlah penjelasan tentang pidato. Selanjutnya puisi akan dibacakan oleh saudara Baby. Pendidikan, karya kelompok 1. Pendidikan sebagai cahaya kebangkitan, menyulut semangat nasionalisme di hati, sebuah bekal untuk meraih mimpi, menatap masa depan yang penuh harapan. Melalui pendidikan, kita menjadi bangsa yang berilmu dan berwawasan, menjaga keutuhan dan persatuan, membangun negara yang sejahtera. Di sekolah tempat kita belajar, dididik nilai dan norma, bersama guru yang penuh pengabdian, membentuk karakter dan keberanian. Pendidikan membebaskan pikiran, membangun karakter yang berkualitas, membangun masa depan yang gemilang untuk Indonesia yang lebih maju
dan lebih baik. Selanjutnya, penjelasan puisi dibacakan oleh Saudara Maslina. Mengapa kami memilih pendidikan sebagai sarana untuk menunjukkan nasionalisme? Alasannya kami memilih puisi berjudul pendidikan karena kami ingin menyampaikan makna kalau pendidikan bisa menjadi salah satu cara untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita dengan cara belajar sungguh-sungguh menaati didikan dan norma untuk meraih mimpi sehingga kita bisa menjadi bangsa yang berilmu dan berwawasan. Dengan begitu kita mampu menjaga keutuhan dengan persatuan untuk Indonesia lebih baik dan maju. Saudara selanjutnya akan dibacakan saudari kami si Graceva. Pertanyaan contoh saya menunjukkan rasa nasionalisme sebagai siswa di dalam menempuh pendidikan, yaitu 1. Menunjukkan rasa nasionalis kepada negara dengan cara mengikuti upacara dengan tertib setiap hari Senin sekolah. 2. Belajar sungguh-sungguh dan menaati serta melakukan hormat di masyarakat dan di sekolah. 3. Melestarikan budaya dan mencintai budaya lokal. Selanjutnya, puisi membaca oleh Ferdinand. Baik, saya akan membaca puisi tentang cinta tanah air, karya kelompok 1. Warna-warni kehidupan, warna-warni keberagaman, menyatu dalam keharmonisan, dalam cinta yang tak pernah pudar. Kita adalah satu bangsa dengan berbagai suku dan agama, dengan warisan nenek moyang menjadi cinta yang tiada tara. Merah putih terus berkibar, lambang kebanggaan dan kehormatan. Cinta budaya mengalir dalam diri, menjaga persatuan dan kesatuan negeri. Cinta budaya menjadi kunci kebangsaan, menyatukan kita dalam satu visi, membangun negara yang maju, bersatu dalam cinta, itulah cinta budaya. Selanjutnya penjelasan akan dibacakan oleh Saudara Ersman. Alasan kami menulis puisi yang berjudul Cinta Tanah Air. Alasannya kami ingin menyampaikan rasa nasionalisme terhadap tanah air, di mana puisi kami memiliki makna menunjukkan rasa nasionalisme, mencintai tanah air, dengan cara menjaga warisan nenek moyang, yaitu budaya, suku, dan agama, dalam keharmonisan. Sekian, terima kasih. Udah. Baik, itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai pidato dan puisi. Baik, jadi sekianlah dari kami. Kesimpulannya yaitu dari puisi dan pidato kami itu berkaitan, yaitu tentang pendidikan budaya yang merupakan bentuk dari cinta tanah air untuk menunjukkan rasa nasionalisme. Demikianlah presentasi dari kami. Demikianlah juga tugas yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.